Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sahabat Sufi, berjumpa kembali dengan Bunga Sufi Media Podcast bekerja sama dengan Pesantren Sabilur Rosyad Jatinegara Kabupaten Ciamis. Baik sahabat Sufi, pada malam hari ini kita ditemani dua orang budayawan Galuh. Yang pertama Mbah Ali ini ahli filsafat kegaluhan, dan di samping kanan ini Uyut Kamoti, salah satu praktisi tradisi Galuh. Kebetulan dia meneruskan salah satu tradisi membuat tas yang berbahan dari daun gebang, daun gebang. Oke. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Pak Mukhlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi di channel Bunga Sufi. Oke. Ya Uyut, sampurasun Uyut. Rampes Pak. Iya. Oke, sahabat Sufi, kita akan mengupas kelanjutan dari kajian kita tentang kegaluhan. Kita kemarin dengan Abah Ali sudah membahas beberapa filsafat kehidupan Galuh yang sinergi dengan Islam. Tapi malam ini kita akan tambahin salah satu tradisi yang sekarang di zaman milenial masih diteruskan oleh salah seorang Uyut Kamoti. Ini namanya saja sudah mengandung filsafat. Tapi kita akan lanjutkan supaya nyambung dengan podcast yang kemarin. Kemarin Mbak Ali sudah membahas tentang bahwa antara kegaluhan dengan Islam itu tidak ada pertentangan, tidak ada peperangan. Terus salah satu subscriber kita juga meminta mengaitkannya dengan kepemimpinan Imam Mahdi, Bah. Jadi kita lanjutkan kajian malam ini setelah bahwa Islam dengan Galuh tidak ada masalah, kita berkembang dengan baik gitu, Bah ya. Kita akan lanjutkan kaitannya karena sekarang ini sedang gonjang-ganjing. Sebentar lagi akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional. Oke, Bah, kami persilakan untuk mengupas, mencecar, dan bahkan kalau perlu mereka kita cecar supaya kembali kejayaan Galuh ini dari Ciamis. Oke, Bah, silakan, Bah. Terima kasih. Wilujeng wengi ka para pecinta pelestari atau napi penggemar, khususnya para anak muda yang masih minim sekali mengenai atau napi pengetahuan mengenai tentang filsafat Sunda atau filsafat Galuh. Apalagi berhubungan dengan masalah kepemimpinan, politik, sosial, ekonomi, bahkan ya hal-hal yang lebih spesifik lagi. Untuk yang kita bahas malam ini mungkin diantaranya adalah masalah hubungan kepemimpinan dengan kegaluhan filsafat Galuh. Ya, betul, Pak. Di kalangan pesantren dulu kita mengenal dengan kata Imam Mahdi. Nah, itu apa itu, Pak? Imam Mahdi itu adalah pemimpin akhir zaman yang di dalamnya itu nanti ada masa kejayaan Islam di zaman akhir. Iya, betul, Pak. Yang akan meneruskan langkah-langkah yang telah ditorehkan oleh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Di Galuh ada Pak Mukhlis. Nah, di itu, Galuh Pak. itu bukan Imam Mahdi. Apa itu, atau Pak? di Galuh atau di Sunda itu disebutnya teh budak angon. Oh, apa bedanya dengan satria peningit, Pak? Sama. Oh, sama, Pak ya. Budak angon, satria piningit, atau piki Sunda. Oh, ya, Pak. Ternyata ini adalah sebuah pengetahuan untuk kita anak muda dari orang tua kita dulu untuk memahami makna dari simbol atau bahasa yang disampaikan oleh orang tua kita dulu. Imam Mahdi itu siapa? Berwujud enggak berwujud? Iya. Siapa manusia? Ya kita lah. Kita semua diharuskan jadi Imam Mahdi. Karena imam itu adalah pemimpin, Mahdi itu benar. Kita diharuskan jadi pemimpin yang benar kan gitu. Bukan perorangan, Pak. Itu bukan perorangan, Pak. Perorangan, tapi siapa? Kita semua bisa menjadi Imam Mahdi. Dan nanti mekanisme terjadinya kepemimpinan itu nanti ada sistem. Karena
Imam Mahdi ini bakal lahir di setiap golongan, di setiap suku, di setiap komunitas atau bahasanya itu di setiap negara, kan gitu. Ya, Adapun kita berpikir lebih jauh untuk mendekati masa-masa akhir peradaban manusia, ya mungkin terlalu jauh ya. Betul. Yang kita pikirkan yang dekat saja, kita butuh pemimpin yang benar itu dalam kategori yang benar-benar bisa diikuti oleh pengikut atau rakyatnya, tapi juga bakal diikuti oleh yang lainnya yang di luar dari rakyatnya. Artinya dari beliau itu akan lahir satu ide-ide baik untuk peradaban manusia, mungkin kan gitu. Dan konsep itu sudah dilahirkan oleh budaya kita di Sunda atau di Galuh dengan istilah budak angon. Budak itu anak muda atau seseorang yang hidupnya itu mengembala, bahkan dalam Uga Wangsit Siliwangi kan yang gitu, yang di Angon itu bukan orang malah kalakai, padahal sebenarnya itu simbol dari kalakai atau sampah yang dalam tanda kutip tidak berharga karena asuhan mereka atau asuhan si budak Angon ini yang dalam tanda petik dimaknai dengan yang bisa mengangon atau memelihara hawa nafsu dan keinginannya demi kebaikan. Betul. Jadi sampah pun akan berguna. Sampah pun akan berguna. Betul. Seperti yang kita hadapi sekarang dan akan kita bahas sekarang sama saudara Anang Uyut Kamuti ini, mungkin di sebagian orang berbicara sampah tidak berharga, tapi ketika ditangani oleh tangan profesional, tangan yang punya visi dan misi bagus ke depan tanpa menghilangkan benang merah yang sudah kita diajarkan oleh leluhur kita, maka yang katanya tidak berharga jadi berharga. Terus bahkan Pak, bernilai. Oke. Terus ini Pak, pembicaraan tentang Imam Mahdi ini selalu hadir ketika kita menderita secara ekonomi, sosial, politik. Dulu kita punya keyakinan Jokowi ini salah satu Imam Mahdi. Begitu terakhir-akhir ini banyak konflik, hampir pembicaraan tentang Imam Mahdi ini menyebar, kemudian booming ya Pak ya. Berarti Imam Mahdi ini semacam apa Pak? Kayak mimpi gitu atau memang konsep yang bakal bukan terjadi? Bukan mimpi, harapan sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi bukan mimpi, kita mengharapkan dari masa ke masa, kita mengharapkan kepemimpinan yang baik. Dan selalu kecil ya Pak ya? Dan selalu bahasanya pasti ada dinamikanya. Oh, betul. Pasti ada dinamikanya dan ukuran standar mungkin dalam kategori kita bangsa yang masih berkembang, kita butuh pemimpin yang lentur, yang bisa masuk ke segala lini, walaupun tetap karena kita manusia tidak sempurna. Dalam kategori yang disebut Mahdi ini, Mahdi yang seperti Kanjeng Rasulullah SAW, ya mungkin tidak akan sama dengan beliau, dan saya yakin nggak bakal sama. Kalaupun ada, mungkin beberapa persennya saja. Kepemimpinan kita masuk dalam kategori 20-30% sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW misalnya sudah luar biasa. Dan mungkin ini ya itu disebut era yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia. Karena apa? Ya, Nabi Muhammad seseorang yang sudah dimaksum, yang tidak mungkin disamakan dengan kita zaman sekarang yang memang banyak sekali kepentingan lebih global lagi hubungan, dan yang paling pentingnya lagi adalah bahwa bukan mitos ya, harapan dengan lahirnya Imam Mahdi ini adalah pengharapan yang selalu dinantikan oleh seluruh umat manusia. Bukan di kita saja di Indonesia, mungkin bahkan ya di seluruh dunia. Maka kita lahir yang disebut
Ki Sunda atau Satrio ini. Oke, siap Pak. Kita akan coba ini gimana nih Uyut ini salah satu orang yang masih menghidupkan tradisi leluhur. Ya. Jadi yang kata orang tadi sampah Pak ya. Iya. Tapi di tangan orang yang ahli bisa menjadi berharga. Silakan Uyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Uyut suaranya yang kayak Uyut. Selamat malam, Wilujeng Wengi. Gimana Pak? Iya, Yud, ini Ya. gimana nih? Tadi kita sudah berbicara filsafat kepemimpinan Galuh. Iya. Salah satu kepemimpinan yang ideal diantaranya yang mampu dia tampil ya sempurna ya, Abah ya Ya. mendekati ini. Tapi kita belum bicara sosok pemimpin. Iya. Kita akan berbicara pemimpin ini bisa mengolah sesuatu yang tidak berguna, yang kata Abah tadi sampah. Sampah. Ya. Itu menjadi barang yang berharga dan Uyut ini salah satu orang yang mengisi itu. Gimana Uyut ini kira-kira suka duka mengolah daun Daun lontar. daun lontar Ya. menjadi Sebuah kamoti. karya Ya, kamoti, ya. kantong Ini atau adalah tas kamoti. karya. Ini Ya. tasnya. Oke. Baik, sahabat Sufi yang hidup di zaman milenial, jangan lihat bendanya, tapi ini salah satu benda karya Uyut Kamoti. Yang ini mohon maaf belajarnya juga 40 hari 40 malam ini tapah dulu. Dan punya nilai. Punya nilai. Ya. Punya nilai filosofi yang Filosofinya yang tinggi. lumayan tinggi lah. lumayan tinggi. Oke, coba Uyut terangkan Ya. gitu nih generasi milenial kita biar paham nih. Ya mungkin gini, pertama ini bahannya terbuat dari pohon lontar atau daun lontar, gebang kalau Kalau orang Sunda bagus bilang nama gebang. itu namanya gebang, daun gebang. Ya. Nah, filosofis gebang tersendiri itu, gebang itu biasanya hidupnya tidak di perkotaan, tapi di hutan belantara gitu. Makanya carinya bahan bakunya juga lumayan, penuh dengan perjuangan dan doa gitu. Wah. Nah, ini salah satunya bukti mungkin warisan dari leluhur. Ini kan banyak filosofinya, ini ada beberapa hal. Yang pertama ini kan dari daunnya, ini kan bentuk anyamannya juga lumayan sulit sih. Ya. Terus ini terbentuk dari 24 helai. Ya. Iya 24 helai, yang sebelah sini 6, yang sini 6, yang sebelah sini juga 6. Nah itu kan ada simbol buat sebuah keimanan itu kan dalam agama Islam itu kan. Nah, terus ini pelepahnya juga yang buat talinya itu prosesnya lumayan. Ini kan dipukul-pukul terus dilanten lumayan prosesnya, harus dengan kesabaran ini, dan ini salah satu untuk melatih kesabaran gitu. Kesabaran, ya. Iya, mungkin begitulah kira-kiranya. Iya Yud. Waduh ya sahabat muhasabih. Nah ini ya, ini bisa multifungsi. Fungsi ya. Nah, di sini para leluhur kita menyimpan ajaran yang tersembunyi. Iya. Tadi salah satunya adalah rukun iman. Ya, oke. Yud, ini berapa lama Yud untuk bisa menghasilkan karya ini Yud? Mungkin sejarahnya gini, pertama mungkin dari sebuah perjalanan lihatlah mungkin dari dulu gitu kan banyak yang pakai gitu, terus ada nurani gitu kan, pengen belajar, pengen tahu. Nah, terus saya olah, nggak ada gurunya saya gitu. Kan belajar dari pengalaman, Betul. dari sebuah bahan yang sudah ada gitu kan. Saya olah kurang lebih sehari semalam. Ini saya tahu satu sudut itu sehari semalam. Prosesnya itu lumayan menguras tenaga dan menguras pikiran juga gitu kan. Betul. Tapi di situ ada nilai tersendiri lah, rasa bunga gitu kan, kalau bahasanya bunga gembira, karena yang tadinya dari tidak tahu ya alhamdulillah
setelah diolah dengan kesabaran, telaten, ya jadilah sebuah karya ini gitu, bisa meneruskan salah satu ilmu leluhur yang dulu yang hampir punah gitu kan. Ya alhamdulillah saya dikasih kelebihan lah untuk meneruskan perjalanan para beliau, hasil sebuah karyanya itu. Ya mungkin begitulah kira-kira. Ya. Oke, sahabat Sufi, kita kembali kepada filsafat kegaluhan. Jadi tas ini mungkin kelak kemudian hari akan menjadi benda antik yang nanti generasi milenial kehilangan jejak. Tapi alhamdulillah kita masih punya maestro tas Kamoti. Sini Pak Muklis, Ya. ini punya. Nah, ini akan diterangkan nih secara punya sejarah yang luar biasa. Ya. Karena ini berkaitan dengan tradisi Galuh. Di Galuh ini bukan di Galuh sebenarnya, di setiap peradaban. Setiap peradaban. Oh, betul, Pak. Setiap peradaban pasti punya alat atau Kantong, kantong wadah. atau wadah atau tempat yang ketika kita berpergian membawa bekal atau bagaimana ya kan gitu. Kenapa ini terbuat dari dua pelepah yang disatukan? Gimana, Pak? Dari dua pelepah ini yang harus sinergi. Harus sinkron karena kalau tidak sama ukurannya nggak bakalan jadi. Betul. Nggak bakalan sama bakal ukurannya. terbentuk. Dan untuk sahabat Sufi ini punya kekuatan yang luar biasa, bisa 20 sampai 30 tahun bertahan. Iya. Oh ya. Jadi ketika ini tambah lama dia tambah kuat. Bukan kuat. rapuh. Ini kelebihan nggak ngerti, kita juga belum mendalami. Kok cuma daun saja ya kan itu, tapi punya daya tahan dan ini mampu untuk 20 kilo dia masih bertahan dibebani kan gitu. Ya, betul. Coba kalau kita berpikir sekarang yang kita sudah mulai kembali di era milenial ini, justru sudah banyak sekali orang-orang menyadari untuk kembali ke alam. Betul, Pak. Karena di sini nanti limbahnya kalau sudah rusak juga tidak bakal merusak lingkungan, tidak bakal membahayakan lingkungan kan gitu. Jadi ketika kita memakai ini, di samping kita tahu akan ajaran sejarah dan filsafat, kita juga mendapatkan satu manfaat yang luar biasa. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan tadi Satrio Piningit, dengan Ki Sunda, dengan Budak Angon, dengan Imam Mahdi, taruhlah Imam Mahdi itu sebenarnya pendapatnya orang-orang yang ada di Timur Tengah yang dilahirkan di kita, yang dipahami di kita dengan satu konsep kepemimpinan yang benar. Kita sendiri sudah punya serapan yang disebut Budak Angon. Yang artinya yang di Angon itu cuma kalakai. Sampah. Oke, Mbah, terima kasih. Uyut, terima kasih. Sama-sama. Kita break dulu ya. Iya. Oke. Baik sahabat Sufi, kita akan lanjutkan episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe.